Sudah bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang lumayan juga, anak muda ini tetap memilih untuk berhenti dan kemudian jualan ikan goreng. Apa yang luar biasa dari ikan goreng ini? Mari kita sambut Aang Permana. Terima kasih. Ang, kamu dari mana? Dari Cianjur, Jawa Barat. Cianjur, Jawa Barat. Pendidikan terakhirmu apa? Sarjana Perikanan. Sarjana Perikanan. Umur sekarang berapa? 26. 26 tahun. Pekerjaan Anda sekarang apa? Tukang ikan. Tukang ikan. Tukang ikan. Ya. Oke, nanti kita usut ya. Sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Kebahagiaan tak hanya diukur dari banyaknya uang yang bisa dikumpulkan. Namun, ada juga orang yang bahagia bila bisa membuat orang lain berbahagia. Salah satunya Aang Permana, pengusaha muda crispy ikan sipetek asal Cianjur, Jawa Barat. Demi meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk di kampung halamannya, bahkan Aang Permana rela keluar dari perusahaan migas dan melepas gaji besarnya untuk memilih membuka usaha crispy ikan sipetek. Ya sedikit kecewa lah gitu. Jauh-jauh udah dapat kerja gitu. Ini dia mau keluar, kan cari kerja kan susah. Ya pokoknya mah insya Allah katanya mau ngebuktiin bahwa jalan ini yang terbaik katanya buat Aang gitu. Mudah-mudahan ini usahanya semakin berkembang, bisa membantu semua keluarga dan masyarakat di sini gitu. Berawal dari coba-coba, usaha olahan ikan milik Aang Permana kini mampu meraih omset 150 juta rupiah per bulannya. Ide membuat usaha olahan ikan muncul ketika Aang masih bekerja di perusahaan migas dan seringnya pergi ke daerah-daerah dan melihat tiap daerah memiliki potensi perikanan yang tinggi. Di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di sekitar Waduk Cirata, banyak sekali ditemukan ikan petek. Lalu, Aang yang merupakan lulusan IPB meminta temannya untuk memeriksa kandungan ikan petek yang ternyata memiliki kandungan protein dan kalsium cukup tinggi. Aang sengaja melibatkan kaum ibu yang sudah berumur dalam memproduksi crispy ikannya sebagai langkah dalam membantu perekonomian warga karena para ibu memiliki upah sesuai UMR. Bahkan, secara tidak langsung kegiatan produk olahan ikan milik Aang ini juga melibatkan para nelayan di sekitar Waduk Cirata. Saat ini, produk olahan ikan milik Aang sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, Aang juga menjual produk olahannya di toko online. Kini, Aang Permana merasa bahagia karena ada perubahan di desanya dalam hal perekonomian. Ang, kalau lihat liputan tadi kan kisah sukses ya jadi pengusaha. Tapi dengar-dengar hidupmu sebenarnya dari kecil susah ya. Bahkan ayah dulu sempat di PHK jadi tukang tambal ban, Ya. buka toko kelontong. Ya. Kemudian kamu sekolah aja harus berbekal surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin. Surat sakti itu. Oh, surat sakti. Iya. Coba, apa yang terjadi di masa kecilmu? Ya jadi saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana.
Untuk bisa sekolah tadi saya harus menggunakan SKTM supaya bisa sekolah gratis gitu kan. Sampai SMA pun semuanya dibiayai. SKTM itu surat keterangan Tidak mampu. Karena dulu tuh belum ada program BOS yang kayak sekarang. Jadi dulu harus ngurus itu. Sampai SMA semuanya dibiayai full. Jadi saya sekolah di salah satu SMA milik Provinsi Jawa Barat. Itu orang-orangnya itu yang katanya berprestasi tapi tidak mampu gitu, kayak gitu. Jadi semua dari makan, pakaian dan lain-lain diasramakan di sana semuanya gratis. karena menggunakan surat sakti Sakti tadi. Oke. Emang orang tua pekerjaannya apa? Tadinya ayah kerja di pabrik pupuk, cuman PHK 98, jadi keluar terus berbagai usaha telah dijalani kayak buka tambal ban, jual bensin, terus sempat jualan jepitan rambut buat anak-anak SD gitu, keliling-keliling kayak gitu. Ayahmu? Iya. Kalau ibu? Ibu yang membantu. Sempat buka warung, jualan rujak dan kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin Aang bisa jadi sarjana? Ya, jadi setelah saya lulus SMA, ya. Karena memang saya pikir pendidikan salah satu cara paling baik untuk mengatasi kemiskinan. Maka saya pikir saya harus lanjut kuliah. Tapi pada waktu itu orang tua juga nggak tahu. Jadi saya kuliah di IPB, waktu itu 2008 harus bayar 2,8 juta. Cuman saya punya uang cuma 400.000. Jadi waktu itu setelah semuanya administrasi selesai, rapot tidak ada masalah, yang ada masalah adalah pembayaran. Iya, uang 400.000 cuma ya. Pas pembayaran itu saya harus bayar 2,8 juta. Waktu itu saya belum bayar sama sekali, Bang. Terus? Jadi saya langsung diarahkan ke namanya MK, meja kasus. Baru daftar aja udah dianggap kasus ya? Iya, jadi orang-orang yang bermasalah dihadapkan di sana. Terus saya disuruh bayar 2,8 juta karena memang saya nggak punya. Dulu sempat sampai ya udah kalau misalkan nggak punya ya pulang, sempat kayak gitu. Tapi untung ada ibu-ibu itu, ternyata ibu-ibu itu di bagian beasiswa. Katanya tuh yang penting kamu bayar dulu aja. Nah saya karena punya uang 400 saya bayar 200.000. Ini juga hal menarik. Jadi ketika saya bayar 200.000 terus saya kasihkan ke petugas itu. Penglihatan orang itu kayaknya tuh 2 juta gitu. Jadi dia bilang, "Ya udah, ini kan kamu udah bayar, kurangnya sedikit sedikit lagi nanti kamu bayar." Kayak gitu. Langsung diterima. Iya, padahal cuma baru 200.000. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa ya. Tunggu dulu. Tapi kan belum selesai, lalu bagaimana penyelesaiannya? Terus saya sisanya 200.000, 100.000 untuk kebutuhan hidup makan. Karena memang di IPB itu di asrama, Bang. Jadi untuk masalah tempat tinggal nggak ada masalah. Ini orang tua nggak tahu sama sekali? Orang tua awalnya belum tahu. Jadi tahu-tahu saya udah ada di IPB aja. Nah 100.000 itu saya belikan kue-kue kering. Kue-kue kering terus dibungkus-bungkus kecil, terus saya jual-jual di kampus, di teman-teman. Nggak malu itu? Malu sih awalnya, cuman saya ada trik, Bang. Jadi buat jualannya itu gimana? Ini kue-kue ini untuk dana usaha. Biasanya kan saya aktif di organisasi. Ini untuk BM kata saya. Padahal untuk sendiri. Iya, pintar. Iya. Nggak ada yang salah di sini. Iya, cuma supaya nggak malu-malu amat gitu. Iya. Terus? Ya, setelah itu terus berjalan dan alhamdulillah sampai akhirnya lulus saya dapat sekitar 8 beasiswa. Dapat berapa? 8 beasiswa. Iya. Tunggu dulu. Emang kamu pintar? Kira-kira kamu sama aku pintar mana? Pintaran Bang Andi. Nah, terima kasih. Singkat kata tamat, kemudian bekerja di perusahaan migas. Iya. Kan luar biasa sekali. Ya alhamdulillah. Baik, nanti cerita ya, kenapa anak muda yang semua orang bermimpi bisa bekerja di perusahaan migas, apalagi perusahaan besar ya. Dan saya lihat pergaulanmu sama orang-orang bule itu, wah keren banget itu. Ya, itu bule beneran tapi ya. Tapi kenapa kamu keluar dan ngurusin ikan goreng crispy ini? Saya nggak jelas ini produk apa ini. Produk ajaib yang membuat satu anak muda bisa keluar dari perusahaan besar. Nanti kita usut ini kenapa begitu.
Sekarang kita rehat, ikuti terus Kick Candy.